kita masak. Ini aku kangkungnya banyak banget ya. Tadi beli 2 ikat doang, tapi banyak ya, Masya Allah. Ini masih muda-muda banget, seger-seger banget, Mam. Terus ini juga aku mau masak teri, terus mau masak telur dadar juga. Ini buat terinya nih. Ini mantep banget ya, pakai pete sama cangkang melijo gitu. Nah, ini buat si terinya. Banyak cabai bawangnya, terus sama ini yang buat kangkung. Aku lagi males banget ngulek, jadi dicincang aja, diiris-iris aja cabai bawangnya, sama ini buat telur juga. Oke, kita langsung masak aja, Mam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua, ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat Mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga Mam dan teman-teman suka ya. Oke, tadi udah dibuka nih dubbingan video aslinya. Jadi tadi suara dari video aslinya gitu ya Mam. Jadi nggak aku hapus suaranya, biarin aja deh untuk pembuka. Oke nih, hari ini dimulai dengan masak-masak. Ini tuh masih pagi banget loh Mam. Tadi pagi-pagi ada tukang jualan kangkung gitu. Dia katanya metik dari kebunnya langsung. Jadi aku beli, bukan aku yang beli sih, emak aku yang beli, banyak banget. Belinya 3 ikat, terus dikasihin ke akunya 2 ikat, katanya kalau masak sampai 3 ikat gitu nggak bakalan ada yang makan. Dan akhirnya sama emak aku dikasihin ke aku, emak tuh masak cuma seikatan gitu. Tadinya sih mau aku masakin semuanya Mam, biar nanti emak terima matangnya aja, tapi ternyata katanya mau dimasak apa gitu ya. Bingung tadi ngedengernya tuh kayak nggak, kurang jelas aku dengernya mau dimasak apa. Nah, ini selain kangkung ada juga menu lainnya. Aku masak dadar telur dan tumis teri Medan gitu. Ini perpaduannya bener-bener mantul Mam, bikin lupa diet deh, bikin gembul ya kalau kata orang Cikarang mah. Tuh liatin Mam, ini bener-bener gak muat ya, kangkungnya banyak banget. Ini penggorengan paling gede di aku, 30 sentian gitu. Ada deh yang lebih gede lagi, cuma ini udah penuh banget gitu ya. Jadi aku aduk-aduknya tuh susah gitu, banyak yang keluar-keluar kangkungnya. Jadi aku tungguin layu dulu baru aku aduk Mam. Ini kangkungnya bener-bener yang masih muda banget, masih kayak rasanya tuh kalau di apa sih, rebus aja dicocolin sambal itu jadi rujak kangkung, enak banget ya Mam, kriuk gitu. Tapi aku lebih suka ditumis kayak gini sih, jadi bisa buat lauk juga gitu kan. Ini untuk bumbunya, si tumis kangkung aku iris-iris aja, biasanya sih diulek pakai kemiri gitu, tapi berhubung hari ini pengen satset masaknya cepet-cepet gitu ya, jadi aku iris-iris aja, cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai yang banyak. Nah, kalau tumis kangkung kayak gini nih Mam, Dede Alpa, anak aku yang umuran 2 tahun pasti nggak bakalan doyan ya. Jadi ya udah deh aku pedesin aja. Kakak Alesa itu kalau pedesnya sedikit-sedikit mah dia doyan ya. Oh ya, tadi juga aku pakein saus tiram. Kalau untuk tumisan aku tuh nggak pernah ketinggalan sama yang namanya saus tiram. Saus tiram tuh bikin masakan aku tuh jadi lebih enak, lebih semangat gitu masaknya ya. Dan untuk pakai saus tiram jangan ditambahin garam dulu ya Mam. Nanti kalau udah bener-bener mateng baru dicobain lagi, kalau kurang garam boleh ditambahin garamnya. Tapi kalau misalnya aku sih itu jarang banget ditambahin garam. Tapi tadi aku tambahin sedikit aja gitu loh. Tadi selain saus tiram aku pakein juga kaldu jamur, lada, sama sedikit banget garamnya. Nah, ini aku tambahin air biar si bumbunya, si saus tiram dan lainnya itu larut ya, biar bisa keaduk, biar ikutan meresap sama si kangkungnya. Tuh liatin deh Mam, yang tadinya penuh banget itu kangkung jadi lepek kayak gini ya. Ini enak banget nih, kangkungnya kriuk, terus muda juga, bumbunya meresap, ladahnya juga berasa. Duh, ini enak banget Mam, pakai nasi anget-anget, pakai ikan goreng mantul ya. Tapi kali ini aku nggak punya ikan goreng, pakainya telur aja sama teri. Ini aja udah alhamdulillah banget Mam. Kalau udah menunya kayak gini bener-bener lupa sama porsian nasi yang ada di Magicom. Semangat banget deh kalau makan sama lauk yang ini ya, tradisional, enak gitu kan. Enak banget deh Mam pokoknya. Tapi balik lagi sih ke selera ya. Jadi apapun baliknya ke selera ya, mau enak mau enggak itu selera kita ya. Oke, untuk kangkungnya udah mateng, alhamdulillah. Ini aku masaknya pakai 1 tungku, padahal aku lagi buru-buru ya Mam. Jadi ribet aja gitu loh. Kalau kangkungnya cepet mateng ya, tinggal bulak-balik gitu kan mateng cepet. Jadinya tuh aku yang nggak pakai 2 tungku. Nah, tadi juga aku lupa ya Mam, kangkungnya itu pakai terasi juga biar lebih mantep. Nah, ini untuk kangkungnya udah selesai, jadi aku mau masak yang kedua yaitu dadar telur.
Untuk telurnya tadi udah aku aduk-aduk ya mam. Ini tinggal didadar aja pakai penggorengan yang lebih kecil kayak gini. Nah ini untuk telurnya buat anak-anak ya. Anak-anak nanti untuk kakak Alesa bisa makan kangkung sama telur gitu. Terus kalau Dede Alfa telurnya nanti pakai nugget gitu kan. Jadi masaknya tuh kalau bocilnya seleranya beda-beda ribet ya. Jadi banyak banget tuh masak launya biar semuanya bisa ikutan makan gitu. Paling Dede Alfa yang anak aku umurnya belum 3 tahun atau masih 2 tahun setengahan gitu, jadi nggak bisa ikutan makan sayur-sayuran yang pedas ya, dan kangkung juga dia kurang suka gitu, makannya juga dia kurang bisa gitu untuk kangkung. Makanya tadi kangkungnya aku pedesin biar kita tuh enak aja gitu makan kangkung, kan emang enaknya harus pedas ya mam. Oke, untuk menu yang kedua alhamdulillah udah mateng. Dadar telurnya tadi aku pakai telurnya 2 atau 3 ya, lupa banget. Mau lanjut lagi bikin si teri medannya. Nah ini langsung juga nih di penggorengan yang tadi, nggak pakai penggorengan yang gede karena ribet ya. Ini si ikan terinya udah aku cuci tadi pagi-pagi banget, udah aku tirisin. Nah ini bersih banget kelihatannya, jadi mau aku langsung goreng aja di sini mam. Nah biasanya sih sebelum goreng si terinya aku goreng dulu bawang merah bawang putihnya gitu, tapi kali ini lagi satset, lagi males juga gitu ribet-ribet ya, jadi ya udah deh aku langsung aja masak si terinya. Nanti kalau udah setengah mateng aku masukin bawang merah bawang putihnya gitu, biasanya aku goreng dulu. Nah oke, untuk si terinya udah setengah matengan gitu, jadi bawang merah bawang putihnya mau aku masukin, aku goreng sampai dia wangi, sampai dia mateng juga gitu ya, warnanya biar kecoklatan juga. Nah untuk yang lainnya aku masukinnya kalau udah matang semua ya, udah garing semua. Nah ini mau aku diemin dulu nih, aku aduk-aduk gitu ya, karena ini pakai penggorengan kecil jadi harus sering banget diaduk. Oke, ini udah mulai mateng gitu, udah mulai garing terinya, bawangnya juga udah mateng, jadi yang lainnya mau aku masukin dulu nih mam. Nah kalau udah kayak gini sama aja enak ya. Aku tuh kalau misalnya masak teri nggak pernah pakai garam lagi, jadi ditambahin aja sih penyedap rasa gitu biar nggak asin-asin banget ya. Ini teri Medan udah aku cuci tapi rasanya tetap aja asin gitu loh. Nah mam liatin deh, setelah ditaruhin pete sama kulit melinjo jadi lebih menarik ya. Nah itu juga minyaknya kurang, jadi aku minyakin lagi nih. Biasanya aku kalau kecil nih masak kayak beginian, emak yang masak aku yang makan tuh jadi semangat gitu, nggak tahu kenapa, pokoknya dari kecil suka banget sama masakan-masakan yang kayak gini, yang banyak bumbu ada minyaknya gitu, kayaknya tuh enak banget gitu. Apalagi nasinya tuh yang baru mateng terus diakel, kalau kata orang Cikarang tuh kan, orang Cikarang lagi. Pokoknya dikipas-kipasin gitu ya mam. Kalau orang zaman dulu kan nggak punya magicom, punyanya kompor, masaknya di kompor. Jadi pas baru diangkat terus launya udah mateng kayak gini, langsung adukan aja, itu rasanya udah masya Allah nikmat banget ya. Tapi untuk anak-anak aku nih sekarang kayak kakak Alesa itu dia malah nggak suka mam. Jadi udah ini untuk kita aja, untuk aku sama suami. Nah untuk anak-anak tadi telur dadarnya aja ya mam. Nah untuk masak ini pun nggak pakai lama sih, bentaran aja. Untuk si kulit melinjonya juga nggak lama-lama ya, tadi udah aku siram pakai air panas gitu, panas yang mendidih banget, jadi nggak lama-lama. Alhamdulillah untuk lauk nasinya ini udah selesai semua ya mam dimasaknya. Tumis kangkung, terus dadar telur, sama goreng ikan teri Medan gitu pakai pete sama melinjo. Untuk petenya tadi dikasih sama kakak ya, oleh-oleh dari kampung adiknya banyak banget, aku juga dikasih banyak dan aku langsung masak kayak gini aja mam. Nah mam, hari ini aku dapat telepon tadi di jam 7-an gitu, katanya nanti di setengah 8 aku diminta rapat untuk mewakili Cikarang Utara ya, rapatnya di Karangasi gitu kalau nggak salah. Jadi hari ini alhamdulillah aku udah bisa masak, tadi juga udah bikin sarapan. Sarapannya sih nasi goreng seperti biasa, dan aku bisa pergi dengan tenang gitu. Nanti kalau anak aku sama suami aku lapar, jadi langsung aja mereka makan tanpa nunggu-nunggu aku pulang rapat dulu gitu ya. Alhamdulillah. Ini dia mam masakan aku hari ini, tumis kangkung, dadar telur, dan goreng ikan teri Medan. Oke mam, ini udah di setengah 8-an. Tadi kita udah ngumpul, nggak ngumpul sih, aku berdua aja sama satunya lagi partner aku Bu Iyong gitu. Petugas dari kelurahan juga. Nah aku di sini nemenin ya, jadi kita harusnya sih berempat, tapi yang dua nggak bisa datang karena emang urgent, nggak bisa ditinggalin kerjaannya. Jadi udah deh aku sama Bu Iyong aja. Ini kita pakai mobil dinas dari kecamatan gitu. Aku tadi bawa motor ya dari rumah ke kecamatan, terus dari kecamatan dijemput pakai mobil dinas biar berangkatnya tuh barengan gitu loh, dalam satu mobil satu kelompok tuh kita berangkatnya barengan gitu mam. Nah ini singkat cerita udah sampai tempat tujuan.
ini ada beberapa anggota yang belum datang. Aku tadi nggak sempat sarapan ya. Biasalah ya mam, kalau emak-emak gitu pagi-pagi udah beres-beres, udah kerja semuanya gitu kan, tapi suka lupa sarapan. Jadi alhamdulillah di deket tempat rapatnya aku ini ada warung gitu, ada gorengan, ada warung kopi. Ini enak banget. Aku sambil ngobrol-ngobrol dulu sama partner aku yang lain. Jadi aku ngopi dulu biar nggak pusing. Di sini juga kepala aku sedikit pusing ya, karena beberapa hari ini aku kurang tidur gitu, banyak terus kerjaan. Aku dagang terus dan nggak libur-libur gitu, terus cucian, baju setrikaan, banyak banget. Jadi yang kayaknya tuh ntar dulu deh tidurnya, istirahatnya ntar dulu deh, yang penting kerjaan selesai semua, jadinya tuh yang kurang tidur aja gitu mam. Oke, untuk ngopinya udah selesai, jadi aku mau masuk dulu nih. Ini dari apa ya namanya, petugas dari pihak kabupatennya udah datang ke sini, jadi kita mau rapat dulu. Di sini seperti biasa ya, rapatnya itu tentang BKL, Bina Keluarga Lansia atau BKA gitu. Jadi kita rapat-rapat ini nggak banyak seperti biasanya, cuma beberapa kelompok aja. Oke mam, singkat cerita, aku udah selesai, udah pulang tadi siang gitu, sekitaran jam 11-an itu udah selesai ya rapatnya. Terus hari ini aku sempetin, mumpung lagi libur, ini perumahan aku yang dulu mam, kemarin aku kontrakin. Ya Allah, rasanya tuh sedih banget mam. Di sini aku bener-bener sedih, bener-bener yang rasanya tuh kayaknya tuh ngenes banget ngeliat perumahan aku kayak gini. Aku tuh berharapnya dulu rumah aku dikontrakin sama orang biar dirawat aja gitu ya. Kemarin itu yang kontrak beberapa bulan nggak bayar kontrakan, aku biarin karena pikir aku biarlah rumah yang penting diurus gitu. Tapi pas mereka keluar dari kontrakan aku, ternyata kontrakan aku lebih parah daripada yang nggak ditempatin gitu loh mam. Semuanya rusak, ubin rusak pada ngangkat, terus kayak dapur rusak, terus kayak dinding juga kayak berjamur gitu, terus atap juga kayak sawangnya banyak banget. Rasanya tuh sedih banget mam, aku di sini bener-bener sebel banget gitu. Dan mereka tuh ninggalin sampahnya yang nggak kira-kira ya mam, nggak dibersihin dulu. Liatin deh, ini sampah yang di luar. Nah tadi yang keadaan berantakan udah aku beresin bareng-bareng sama keluarga aku. Di sini aku sengaja banget bawa keluarga aku biar bisa ikut bantuin aku beres-beres di sini mam. Ya Allah, bener-bener ya mam, sedih banget. Ini rumah aku yang nggak aku tinggalin gitu ya, nggak aku tempatin karena di sini emang aku kurang cocok dari apa ya, suasananya gitu. Terus dari nyari tambahannya juga kayaknya rezeki aku juga di sini kayaknya gimana gitu ya. Akhirnya kan aku merantau lagi di tempat aku. Nah aku balik lagi ke sana ngontrak gitu. Rumah yang di sini aku kontrakin dengan harapan rumah aku ada yang ngurus, tapi beginilah mam, kondisinya sedih banget ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya mam. Ya udah, ini mau aku bersihin dulu, mau aku benerin lagi gitu ya. Jadi bingung ya mam, jadi dua mikirinnya gitu, mau ngebenerin rumah yang mana dulu gitu loh. Nah udah mam, ini udah aku beresin. Ini liatin sampahnya dari dalam, masya Allah sedih banget ya mam, bener-bener deh. Padahal sebelum pindah rumahnya tuh aku renovasi dulu loh mam, cuma di bagian depannya aja, yang sebelah sana belum aku pagerin gitu loh. Jadi ini kayak ubin depan, dapur, semuanya udah aku benerin, tapi pas ditinggalin keadaannya kayak gini, bener-bener yang ngenes banget ya mam. Oh iya mam, sampai di sini aja dulu. Nanti kita lanjut lagi tentang perumahan ceritanya. Ini aku sama keluarga aku. Terima kasih banget udah nemenin aku sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.